Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa FH TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Oji Jaba, dalam acara FH Talk Show. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi. Seperti yang kita ketahui, saat ini semangat mahasiswa sangat kurang dalam berorganisasi. Untuk itu kita telah kedatangan bintang tamu yang semangatnya sangat membara di dalam organisasi. Mari kita sambut Deki Iskandar dan Muhammad Juanda. Itu adalah biodata bintang tamu kita. Saya akan membacakan biodatanya. Nama Deki Iskandar, tanggal lahir Sanggau 6 Februari 1993. Hobi sepak bola dan organisasi, agama Islam. Pengalaman berorganisasi, anggota OSIS SMA Negeri 2 Sanggau periode 2009-2010, Ketua HMBI PGRI Pontianak periode 2013-2014, Ketua DPRI PGRI Pontianak periode 2014-2015. Bintang tamu kita yang satunya yaitu Muhammad Juanda, tempat tanggal lahir 8-9 Januari 1990, hobi sepak bola dan musik, agama Islam, pengalaman berorganisasi, Ketua OSIS SMA Negeri 28 periode 2007-2008, Wakil Ketua Rohani Islam SMA Negeri 2 periode 2007-2008, Ketua Umum BIMIPIS periode 2012-2013, Menteri Advokasi BEM IKI PGRI Pontianak periode 2012-2014, Sekretaris PGRI Pontianak periode 2014-2015. Banyak sekali ya pengalaman beliau dalam berorganisasi. Untuk itu mari kita tanya-tanya lebih dalam kepada bintang tamu kita agar untuk mengenai lebih tahu lebih dalam tentang organisasi. Apa kabar nih, saudara Bang Deki sama Bang Juanda? Maaf nih, mengganggu kesibukannya abang-abang nih. Saya ingin bertanya-tanya mengenai perjalanan organisasi karir abang di organisasi ini lebih jauh. Saya ingin mengetahuinya lebih jauh. Apa yang membuat abang tertarik dalam berorganisasi? Silakan. Bang Deki dulu. Baik, terima kasih atas undangannya dari FH TV yang undang kami ke sumber pembelajaran bagi biara. Jadi ketika kita berbicara mengenai organisasi, kalau bedanya tentang saya terkait apa tadi? Terkait ketertarikan dalam organisasi. Langkah awal mungkin ya, bagaimana bisa tertarik di organisasi, ya seperti mungkin sudah dicoba dipaparkan di biografi tadi, bahwa perjalanan yang lebih mendalamnya tentang organisasi memang lebih pada saat masa perkuliahan. Waktu masa SMA itu udah juga, tapi hanya sebatas pengenalan, karena kan organisasi di ruang lingkup sekolah itu belum terlalu mendalami seperti pada jenjang tingkat mahasiswa. Jadi jika ditanya awal ketertarikan jelas pada saat SMA, kemudian ketika menjadi mahasiswa karena melihat banyaknya pergerakan kawan-kawan sehingga menimbulkan rasa ketertarikan pribadi, coba untuk ikut bergabung dan akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini. Jadi kalau tanya dari segi awalnya kira-kira seperti itu. Jadi motivasi dari diri sendiri ya untuk mengikuti organisasi. Betul. Kalau Bang Juanda bagaimana? Tentang ketertarikan mengikuti sebuah organisasi. Kalau saya pribadi menjawabnya agak sedikit berbeda mungkin dengan narasumber tadi. Karena kalau saya pribadi, ketertarikan saya di dunia organisasi itu memang saya melihat organisasi ini cenderung lebih banyak teman. Jadi ketika berbicara masalah awal mulanya,
itu dari SD saya sudah ikut terjun di dunia organisasi. Kalau SD itu saya ikutnya itu pramuka. Nah kebetulan di situ juga saya dipercaya teman-teman itu jadi ketua kelompok di situ. Nah jadi saya lihat banyak sekali pengalaman yang dapat saya ambil ketika saya berorganisasi. Seperti itu. Nah dari situ mulai SMP, SMA, lalu jadilah kuliah sama seperti saudara Dekis, Bapak dan ini sama. Akhirnya jadilah seperti ini. Jadi karena ingin bergaul, mengikuti kawan-kawan begitu. Gaul dalam aspek positif tentunya kalau organisasi. Dalam aspek yang positif. Saat ini kan abang-abang ini masih sebagai mahasiswa aktif. Nah, yang menjadi pertanyaan ini bagaimana cara abang-abang ini membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Silakan Bang Juanda dulu Pak. Kalau saya, kalau berbicara masalah manajemen waktu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sama-sama saja ketika kita sebagai seorang mahasiswa memanajemen waktu itu tergantung dari pribadi masing-masing, Bang Menteri. Jadi ada perspektif atau tanggapan di luar sana mengatakan bahwa ketika kita berorganisasi maka siap-siaplah untuk terjun di dunia kuliah itu lebih lama dibanding teman-teman yang tidak berorganisasi seperti itu. Tapi hari ini saya tekankan dan saya katakan itu hanya paradigma orang-orang yang tidak memahami apa arti sebuah organisasi seperti itu. Karena banyak di luar sana orang-orang yang tidak berorganisasi atau tidak berkecimpung ikut serta dalam sebuah kegiatan baik itu prodi maupun universitas, itu kuliahnya juga lama seperti itu. Bahkan kalau diperkirakan lebih lama lagi seperti itu. Jadi saya sudah pernah melakukan survei kepada teman-teman bahwa teman-teman yang ikut organisasi dengan yang tidak ikut organisasi ketika dibandingkan itu sama saja. Ada yang berorganisasi itu cepat selesainya, bahkan ada yang kendor, ada juga yang lama seperti itu. Tapi di balik itu ada juga yang tidak berorganisasi, lama selesai kuliahnya, tapi ada juga yang cepat. Berarti itu mengindikasikan adanya kesamaan di situ. Nah, kalau masalah membagi waktu, yaitu tergantung pribadi masing-masing. Kalau kita sendiri, kalau saya pribadi membagi waktunya lebih ke penataran jadwal-jadwal per hari. Misal hari ini saya punya agenda apa saja itu dijadwalkan di schedule. Jadi iya untuk konsep pagi atau malam hari ini sebelum tidur ingat besok jam sekian ada pertemuan dengan ini, lalu ada kuliah misalkan ada pengerjaan tugas dan sebagainya. Jadi membuat jadwal tertata terlebih dahulu, manajemen diri sendiri terlebih dahulu, baru setelah itu mau melaksanakan jadwal kita terpapar. Jadi jawaban Bang Juanda tadi, semua jadwal itu sudah dikonsep agar berorganisasi dan berkuliah itu berjalan dengan lancar. Gitu. Ya kalau jawaban dari Bang Diki sendiri bagaimana? Saya rasa memang apa yang disampaikan saudara Juanda tadi terkait manajemen waktu itu benar. Karena khusus untuk anak organisasi memang rata-rata punya skill gitu untuk membagi waktu, kapan untuk mengerjakan tugas kuliah, kapan untuk mengadakan rapat, kapan untuk mengadakan kegiatan. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya orangnya seperti ini Mas Oji, artinya tidak terlalu banyak aktivitas lain yang saya lakukan. Jadi dalam berorganisasi saya bisa mencurahkannya secara totalitas. Artinya saya hanya sampai saat ini dua bidang yang saya tekuni juga hanya dalam kuliah dan organisasi saja. Jadi untuk urusan-urusan pribadi itu sejauh ini itu saya tidak terlalu pentingkan. Misalnya dalam urusan asmara atau segala macam, mungkin hubungan dengan orang tua juga saya tidak terlalu terbawa gitu. Artinya saya benar-benar terfokus. Jadi kalau pembagian waktunya sama seperti yang saudara Juanda sampaikan tadi, namun saya lebih menekankan kalau memang malam hari itu biasanya saya khususkan untuk memikirkan ataupun konsentrasi untuk membahas mengenai agenda-agenda dari organisasi yang akan datang. Kalau untuk siang harinya
dulu waktu masih di semester bawah, tingkat bawah itu memang digunakan untuk kadang mengerjakan tugas dengan teman-teman kuliah. Ada strategi juga tentunya kan supaya kita dalam berkuliah meskipun gimana ya, meskipun kita kelihatan kurang aktif tapi kita bisa mendapatkan nilai yang lebih dari dosen. Itu tentunya ada trik-triknya. Dan di organisasi kita dapatkan itu beda dengan teman-teman yang tidak berorganisasi. Jadi saya rasa selama pembagian waktu itu tepat dalam berorganisasi tidak akan membawa dampak positif, maksudnya tidak akan membawa dampak negatif. Tapi itu kembali lagi kepada individu seseorang. Tapi perlu penegasan seperti yang saudara Juanda katakan tadi bahwa organisasi bukan membawa mahasiswa ke aspek yang negatif, tapi mungkin lebih kepada individunya mungkin. Bisa jadi dia ingin menikmati kuliah lebih lama kan? Nah itu kehendak orang-orang. Jadi kalau mengenai pembagian waktu tadi memang harus ada konsep. Jadi misalnya dari beberapa agendanya seperti apa. Terima kasih. Jadi jawabannya ya sama-sama dengan membuat konsep untuk perkuliahan dan untuk organisasi. Ya. Saya mengingatkan kembali bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya-tanya mengenai seputar organisasi, silahkan kirimkan SMS Anda melalui 0215120012 dengan format nama, asal, pertanyaan, dan sertakan hashtag FAH Talkshow. Baik, kita akan bertanya lagi kepada bintang tamu kita yang hadir pada hari ini. Yang ingin ditanyakan yaitu kesibukan apa yang sedang dijalani abang-abang saat ini. Ya, saya silakan kepada Bang Deki dulu untuk menjawab. Untuk kesibukan saat ini alhamdulillah tidak terlalu lagi karena sudah semester akhir, jadi untuk tugas-tugas perkuliahan sudah tidak ada lagi, sudah berkurang. Jadi untuk saat ini di organisasi sendiri khususnya kita sedang persiapan untuk pemilihan umum, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden badan eksekutif mahasiswa di kampus kita tentunya. Nah, jadi untuk saat ini kita fokus mengawal teman-teman kepanitiaan, mengawasi kegiatan. Jadi mungkin kalau ada yang kurang paham dari kawan-kawan panitia, kita bersiap untuk memberikan masukan, penjelasan terkait kegiatan yang akan dilakukan. Jadi untuk saat ini memang kita masih sedang dalam tahap persiapan. Untuk teman-teman mahasiswa juga jangan lupa nanti tanggal 19 kita akan mengadakan pemilihan untuk pemimpin kampus kita di periode 2015-2016. Jadi saya pikir mulai dari sekarang teman-teman harus lihat bagaimana sih sosok pemimpin yang diperlukan untuk kampus kita yang bisa mempersatukan kampus kita dari berbagai elemen dan unsur gitu. Jadi untuk saat ini fokus kita memang mempersiapkan pemilihan untuk presiden mahasiswa. Jadi kesibukan saat ini yaitu sedang menyusun untuk pemilihan umum nanti. Iya, saya kalau di perkuliahan kita sedang menyusun skripsi juga sampai sembilan juga mas. Ya. Nah, kalau Bang Juanda sendiri apakah sama dengan Bang Deki jawabannya atau jawabannya berbeda? Pada dasarnya hampir sama, karena saya juga mendampingi beliau di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau Dia sendiri eksternal, kalau saya di internal. Di luar itu ya. Di luar. Kebetulan kita juga, saya pribadi juga sedang mempersiapkan tugas ini himpunan kabupaten yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Teman-teman mungkin yang mahasiswa ekip yang berasal dari Kabupaten Ketapang bisa menghubungi saya langsung untuk pendaftaran ke himpunan mahasiswa Ketapang. Jadi kesibukannya ya hampir sama, cuma ada bedanya sedikit lah. Oh iya. Tambahan ya, ada tambahan sedikit. Lebih ke luarnya lebih eksternal. Ya. Itu aja. Apa rencana ke depan yang akan dilakukan setelah selesai dari jenjang kuliah ini? Abang-abang, misalnya ada punya rencana ingin menjadi gubernur atau ingin menjadi bupati, nah, seperti apa? Coba Bang Juanda dulu jelaskan. Kalau saya pribadi, saya ketika selesai kuliah, saya sudah menyusun schedule saya bahwa kedepannya saya akan mengabdi ke daerah saya. Kembali ke pengalaman, mungkin membangun kampung mulai dari pendidikannya, kemudian mungkin meningkatkan
kualitas sumber daya manusianya yang ada di sana. Kadang-kadang juga saya berpikir sayang nih apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang sudah dilakukan selama ini hanya terhenti di situ saja. Karena saya berpikir ingin melanjutkan dan nanti juga pendidikan ke jenjang S2 pasca sarjana dengan jurusan yang mungkin berbeda, bisa mungkin tidak sama. Tergantung nanti bagaimana pilihan ke depannya. Tapi untuk saat ini saya berpikir kalau memang ada kesempatan ini menjadi dosen di kampus itu untuk akhir ke pertamanya, mungkin ke depannya nanti akan lebih sekali lagi. Yang terpenting kita bisa berguna lah bagi masyarakat. Jadi mungkin untuk sekarang ada dua pilihan, kalau misalnya terrealisasi dengan baik bisa berjalan dengan lancar. Jadi ya pilihan ingin menjadi dosen lah gitu. Iya, kalau misalnya tidak terrealisasi iya. Baiklah, ini kita mendapatkan SMS dari pemirsa yang ada di rumah. Dari SMS dari saudara Ardianto dari Langga. Pertanyaannya, apa saja hambatan Anda di dalam menjalankan sebuah organisasi? Jadi yang ditanyakan ini hambatan. Hambatan apa saja yang pernah dialami di dalam suatu organisasi? Ya, silakan Bang Deki dulu kan menjawabnya. Kalau hambatan sebenarnya selalu ada. Jadi yang namanya kita berorganisasi itu karena memang di situ berkecimpung orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Nah, biasanya itu kita sering berselisih pendapat, sering berselisih pendapat, dan itu kadang menyebabkan hubungan pertemanan kita yang sebelumnya kita bangun dengan baik bisa menjadi renggang. Itu salah satu kadang hambatannya. Kemudian masalah waktu juga. Jadi saya pikir waktu memang perlu dimanajemen dengan baik. Itu tadi yang seperti kita sudah disampaikan di awal, kalau tidak ada manajemen waktu yang baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan seiring waktu. Otomatis nanti akan ketimpangan sehingga tidak berjalan dengan rata antara kehidupan organisasi ini. Kalau Bang Biola sendiri dengan jawaban yang berbeda, Kalau saya pribadi, apapun hambatannya, is okay bagi saya. Artinya, saya tipe orang yang suka dengan tantangan seperti itu. Jadi hambatan dan sebagainya tidak jadi masalah buat saya. Makanya saya siap untuk melewati itu karena saya percaya Tuhan tidak akan memberi cobaan bagi seorang jika orang itu tidak mampu melaksanakan. jadi itu hambatan itu menjadi sebuah tantangan. Itu saya sampaikan. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah di penghujung acara. Saya Oji Jabar dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.